masih membahas tentang sistem gerak. Oke, kali ini pengertian dari otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Fungsi dari otot rangka sendiri yang pertama yaitu sebagai alat gerak aktif, kemudian menopang dan mempertahankan postur tubuh, menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Sifat dari otot rangka yang pertama ada kontraktilitas, yaitu kemampuan berkontraksi dan meregang. Kemudian eksitabilitas, yaitu mampu merespon distimulasi oleh saraf. Ekstensibilitas, kemampuan meregang melebihi panjang otot saat relaksasi. Kemudian elastisitas, yaitu kembali ke ukuran semula. Struktur otot rangka. Yang pertama ada kepala dan ekor otot atau disebut dengan tendon ya. Pada gambar itu ya bisa ditunjukkan tendon, bisa dilihat. Kemudian tendon sendiri ini terdiri dari origo dan insertio. Origo pada gambar di atas terletak di atas ya. Nah, origo sendiri ini ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak saat otot berkontraksi. Insertio sendiri atau ekor otot yaitu ujung otot lain yang melekat pada tulang yang bergerak saat otot berkontraksi. Insertio pada gambar terletak di bawah. Kemudian ada empal otot atau ventricle, yaitu merupakan area bagian tengah otot yang menggembung dan aktif dalam kontraksi. Nah, di sini ada otot rangka dibungkus oleh epimysium. Epimysium itu pada gambar bisa dilihat. Dan di sini epimysium ini jaringan ikat yang terdiri dari berkas otot, itu vasikulus otot. Nah, vasikulus otot ini dibungkus oleh perimysium. Vasikulus otot sendiri terdiri dari serat-serat otot yang dibungkus oleh endomysium. Nah, serat otot terdiri dari sel-sel otot. Nah, sel-sel otot ini dilapisi membran yang disebut sarkolema. Di bawah sarkolema terdapat sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Kemudian di sini ada myofibril penyusun otot rangka. Ya, jadi serabut halus sel otot rangka itu disebut myofibril. Myofibril ini mengandung filamen protein atau disebut myofilamen, yaitu filamen halus dan filamen kasar. Filamen halus ini dibangun oleh 2 untai aktin dan 1 untai protein regulator. Filamen kasar dibangun oleh miosin ya. Kombinasi kedua filamen protein ini menyebabkan adanya pola terang dan gelap pada otot rangka. Ya, di gambar itu kita perhatikan ada pola terang dan gelap. Setiap unit pola terang dan gelap pada otot rangka itu disebut sarkomer. Jadi sarkomer di sini adalah unit pola terang dan gelap pada otot rangka. Sarkomer merupakan unit fungsional yang mendasar pada kontraksi otot. Sarkomer satu dengan sarkomer lainnya dibatasi oleh garis Z ya, atau lempeng Z. Pada gambar dituliskan seperti itu. Filamen halus melekat pada garis Z dan mengarah ke bagian tengah sarkomer. Sebaliknya, filamen kasar berada di bagian tengah sarkomer. Filamen halus dan kasar yang saling tumpang tindih disebut pita A. Namun, tidak seluruh filamen tersebut saling tumpang tindih. Pita A yang hanya mengandung filamen kasar di bagian tengah disebut zona H. Daerah ujung dekat sarkomer di mana hanya dijumpai filamen halus saja disebut pita I.
Saat otot berkontraksi, panjang tiap sarkomer mengalami reduksi. Reduksi yang terjadi yaitu jarak dari satu garis Z ke garis Z berikutnya menjadi lebih pendek. Sarkomer yang berkontraksi tidak menyebabkan perubahan pada panjang pita A, namun pita I akan memendek dan zona H menghilang. Peristiwa ini disebut sebagai model geseran luncuran atau filamen kontraksi otot. Nah, kemudian kita masuk pada mekanisme kerja otot. Di sini yang pertama ada komponen struktur otot yang berperan dalam kerja otot. Itu ada miofibril, sarkomer, aktin, miosin, tropomiosin, dan troponin. Yang kedua ada sumber energi untuk gerak otot, itu ada ATP, kreatin fosfat, dan glikogen atau gula otot. Kemudian kita masuk pada tahapan mekanisme kerja otot. Untuk tahapan mekanisme kerja otot, Ibu akan mengirimkan link video. Di situ penjelasan dari mekanisme kerja otot. Kemudian ada sifat kerja otot. Yang pertama itu ada otot antagonis. Adalah otot yang bekerja saling berlawanan sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan atau berbeda arah. Contohnya otot bisep dan trisep saat mengangkat lengan tangan bawah. Nah, itu ada gambar saat otot berkontraksi, ya, bagaimana bisep dan trisep, kemudian saat otot berelaksasi. Dan yang kedua ada otot sinergis, adalah otot yang saling mendukung kerja satu sama lain sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Contohnya yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadratus saat tangan menengadah dan menelungkup. Ini termasuk contoh juga dari otot antagonis, yaitu ada flexion, extension, abduction, dan adduction. Kemudian ada elevation dan depression.